Kalau dikatakan negara India, otak mereka, pikiran mereka membayangkan artis dan aktor Bollywood India dengan segala filmnya dan dengan segala lagu-lagunya. Namun malulah kalian kaum muslimin, sahabat KNS, karena di negara India ini banyak ulama-ulama yang hadir, banyak ulama-ulama yang lahir berasal dari negeri India tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, sahabat KNS, komunitas ngaji santai yang berbahagia, ini merupakan konten pertama kita dalam mengkaji, membahas Ma'rifatul Muhaddisin Al-Mu'asir, mengetahui, mengkaji tokoh ulama hadis kontemporer. Mudah-mudahan dengan hadirnya konten atau channel ini memberikan nilai lebih, sumbangsi yang sangat dirasakan oleh para penonton. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan al-istifadah. Sahabat KNS yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas seorang tokoh ulama hadis yang berasal dari Daulatul Hind, negara India. Jikalau dikatakan negara India, mungkin 70% atau bahkan 80% sabul muslimin atau sababah al-muslimat, pemuda dan pemudi muslim. Kalau dikatakan negara India, otak mereka, pikiran mereka membayangkan artis dan aktor Bollywood India dengan segala filmnya dan dengan segala lagu-lagunya. Namun malulah kalian kaum muslimin, sahabat KNS, karena di negara India ini banyak ulama-ulama yang hadir, banyak ulama-ulama yang lahir berasal dari negeri India tersebut. Beberapa di antaranya adalah seorang yang ahli dalam ilmu sejarah, pengarang kitab Ar-Rahiqul Mahtum, namanya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarak Furi, pengarang Ar-Rahiqul Mahtum. Ada juga Al-Malibari, seorang yang ahli dalam bidang fikih, dan termasuk tokoh yang kita bahas sekarang, yaitunya adalah Sah Waliullah Ad-Dihlawi. Pertama kita bahas dari namanya dahulu. Nama beliau adalah Ahmad Waliullah. Nama beliau Ahmad Waliullah Ibnu Abdurrahim Ad-Dihlawi. Ayahnya bernama Abdurrahim Ad-Dihlawi. Dihlawi ini adalah Delhi sekarang ini. Maka dalam bahasa Arabnya dibahasakan dengan Ad-Dihlawi. Wa ummu jaddihi, dan ibu dari kakeknya, Husainiyatin nasab, ada hubungan nasab dengan cucu Rasulullah, itu Husain radhiyallahu anhum. Sahabat KNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sah Waliullah Dihlawi ini memiliki keluarga yang sangat inten dalam memahami hadis dan ilmu hadis, dan dididik oleh seorang ayah yang sangat memiliki perhatian penuh terhadap ilmu-ilmu agama. Maka saya melihat seorang anak apabila dididik oleh ayahnya atau bapaknya, maka dia memiliki kematangan, kedewasaan lebih dibandingkan jikalau dididik atau kebanyakan dari ibunya. Bukan kita menyampingkan peran dari ibu, tapi memang jikalau anak ini banyak dididik ilmu agama dan dididik kedewasaannya dari seorang ayah, dia memiliki kematangan dan kebijakan, lebih bijak. Dan termasuklah Sah Waliullah Ad-Dihlawi ini. Dan juga saya pernah membaca seorang ulama hadis juga
yang juga sangat berpengaruh terhadap dirinya itu ayahnya, yaitu Mustafa As-Sibai, ulama hadis yang berasal dari Suriah. Semuanya dididik dan berpengaruh besar dari seorang ayahnya. Sahabat KNS yang berbahagia, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi ini dia lahir pada tahun 1114 Hijriah atau bertepatan dengan 1704 Masehi. Maka beliau ini lahir di awal abad ke-18. Di dalam kitab-kitab dikatakan summa rahala lil haji wal mujawara fil haramain. Kemudian beliau Syekh Ad-Dihlawi rahala melakukan kegiatan safar, perjalanan lil haji untuk ibadah haji wal mujawara dan bisnis perdagangan tijarah fil haramain di negeri Haramain Makkah dan Madinah. Wa ma'ahu khaluhu Syekh Ubaidullah Al-Barhawi. Fa'aqama bil haramaini amaini kamilan. Maka mereka berdua ini menetap mukim di tanah Haramain selama 2 tahun penuh. Wa qara'a ala ulama'iha. Mereka berdua mempelajari kepada ulama-ulama yang berada di tanah Haramain. Wastafada minhum, dan mengambil faedah dari ulama-ulama di Haramain. Wa tala'a kutuban kasiran, dan memutalaah, mengkaji, membahas kitab-kitab ilmu agama yang sangat banyak. Minha kutubul hadis, di antaranya adalah kitab-kitab hadis. Setelah itu, sahabat KNS yang berbahagia, setelah habis 2 tahun penuh, Syekh Ad-Dihlawi waraja'a litadris fi madrasatil rahimiyah. Setelah beliau pulang dari Haramain, pulang ke kota Delhi, beliau mengajar di madrasah yang bernama Rahimiyah. Wartahalu ilaihi, dan datanglah banyak murid-murid para pelajar min anha'il hindi, dari pelosok atau di sekitar India, wa kharijiha, dan di luar India. Fantaqala ilaiha wa hiya darul ulum. Maka setelah besar ma'had atau sekolah Rahimiyah ini, maka digantilah namanya menjadi Darul Ulum yang sekarang berada di kota Delhi. Sahabat KNS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nasabnya kita sudah bahas, bagaimana perjalanan beliau ke kota Haramain. Dan di antara mumayyizat, keutamaan dari beliau ini adalah beliau sudah hafiz Quran ketika berumur 7 tahun. Dan beliau banyak ketika umurnya belasan tahun banyak membaca-baca kitab dari orang tuanya. Maka yang sangat berpengaruh gurunya adalah walidu Syekh Abdul Rahim, guru yang juga menjadi ayahnya atau bapaknya, yaitu Syekh Abdul Rahim. Qala Ad-Dihlawi akhira risalatihi. Dihlawi menulis di risalah terakhirnya, wa ammal ulum az-zahirah, adapun ilmu-ilmu yang zahir, minat tafsir, itu ilmu tafsir, wal hadis, ilmu hadis, wal fiqh, ilmu fikih, wal aqaid, ilmu akidah, wal nahwi was sarfi, ilmu nahwu dan sarf, wal kalam, ilmu kalam, wal usul, ilmu usul, wal mantiq, dan ilmu mantiq. Faqad ta'allamna min sayyidi al-walid radhiyallahu anhu. Semuanya itu kami pelajari dari tuan, yaitu ayah saya Abdul Rahim radhiyallahu anhu. Ini adalah pengakuan dari Syekh Ad-Dihlawi langsung dalam risalahnya. Selanjutnya, Syekh Ad-Dihlawi ini banyak memiliki guru, kita hanya baca beberapa saja. Yang kedua bernama Muhammad Abdal, muhaddis fi Delhi, yaitu seorang muhaddis di kota Delhi. Kata Ad-Dihlawi, Waliullah Ad-Dihlawi, wa ajaza fi miskatil masabih, maka saya diberi ijazah dengan sebuah ijazah yang sangat istimewa, ibarat gemerlap bintang cahaya. Wa sahih al-Bukhari wa yuri min kutubi sittah. Ada diberi ijazah, itu berupa ijazah dari membaca kitab Sahih Al-Bukhari, dan selain kitab Sahih Bukhari dari min kutubi sittah, dari kitab-kitab kutubi sittah.
Selanjutnya guru beliau bernama Abu Thahir Al-Kurdi Al-Madani. Maka dalam beberapa tarjamah, Abu Thahir ini adalah seorang guru yang sangat berpengaruh kepadanya setelah orang tuanya. Bahkan dikatakan juga mengalahkan orang tuanya sendiri, itu Syekh Abdul Rahim, orang tua dari Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Apa perkataan beliau terhadap gurunya Abu Thahir Al-Kurdi Al-Madani? Waqad sahiba hazal fakir. Sungguh fakir, Al-Fakir ini itu Syekh Dihlawi bersama gurunya muddata Syekh Abu Thahir, selama bersama Abu Thahir, ahaza anhu sahih al-Bukhari, maka dia mengambil ilmu dari gurunya itu Sahih al-Bukhari, membaca kitab Sahih al-Bukhari bitamamihi, dengan sempurna, dari koper ke koper, harfan, bukan kalimat per kalimat, tapi huruf demi huruf dia pelajari dari gurunya yang bernama Abu Thahir Al-Kurdi Al-Madani. Selanjutnya sahabat KNS yang berbahagia, guru selanjutnya bernama Muhammad Wabdullah Ar-Rawdani. Muhammad Wabdullah Ar-Rawdani berkata Ad-Dihlawi, qara'a hazal fakir al-muwatta harfan. Maka Syekh Ad-Dihlawi mengambil ilmu, istifada ilmu dari Muhammad Wabdullah Ar-Rawdani. Qara'a hazal fakir, Dihlawi belajar bersamanya al-muwatta harfan, membaca kitab muwatta harfan. Sungguh sangat luar biasa. Sungguh bainahu wa bainana bainas sama'i wal ardh, perbedaan mereka dengan kita dengan mereka seperti perbedaan langit dengan bumi. Terakhir, nama gurunya yang terakhir itu Muhammad Al-Fadil As-Sindi. Kata Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, qara'tu al-Qur'an kullahu, saya membaca Quran semuanya, min awalhi ila akhiri, dari awal sampai akhir, biriwayatin Hafaz an Asim, riwayat Hafaz an Asim. Maka ini mudah bagi Ad-Dihlawi kerana beliau sudah hafiz pada umur 7 tahun. Dan muallafat, karya-karya beliau sangat banyak dan sangat monumental dan sangat populer di para pengkaji Islam. Di bidang hadis ada kitab yang bernama Al-Musaffa, ada Al-Musawwah. Maka ini adalah ringkasan atau ulasan tentang kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Selanjutnya ada juga kitab hadis yang bernama Sarhu At-Tarajim Al-Abwab lil Bukhari, hadis sarah Tarajim lil Abwab Al-Bukhari. Ada juga Al-Arba'in, kitab hadis yang dikarang oleh Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Beliau juga tidak berkecimpung di bidang hadis saja. Karya beliau juga menyentuh kitab tafsir. Nama kitabnya Tafsir Fathur Rahman fi Tarjamatil Quran. Ada namanya Fathul Munir, ini di bidang tafsir. Ada juga di bidang usuluddin, ini namanya kitabnya di bidang usuluddin Hujjatullah Al-Balighah. Ini sangat terkenal, Hujjatullah Al-Balighah. Di sini secara komprehensif bidang Ad-Dihlawi menulis atau membahas perkara-perkara usuluddin, mulai dari akidah sampai fikih sampai mantik, ada hadis, tafsir dan lain sebagainya. Maka ada di kitab Hujjatullah Al-Balighah, nanti akan kita bahas. Dan juga ada kitabnya yang juga dalam bidang usuluddin, namanya Al-Izalah Al-Khafa an Khilafati Al-Khulafa Al-Izalah Al-Khafa an Khilafa Al-Khulafa, dan selanjutnya Al-Insaf. Di sungguh banyak karya beliau. Mudah-mudahan bagi para pengkaji hadis bisa mencarinya dan beristifadah dengan karangan-karangan Ad-Dihlawi ini, Syekh Waliullah Ad-Dihlawi ini. Sahabat KNS yang berbahagia, komunitas ngaji santai, part pertama kita sudah menjelaskan nasab dari Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Kita sudah menjelaskan bagaimana perjalanan ilmiah beliau dalam mencari ilmu agama, dan kita sudah memaparkan guru-guru yang berpengaruh terhadap keilmuan beliau. Sekarang kita masuki bagaimana kontribusi atau pemikiran
Sah Ad-Dihlawi dalam ilmu hadis. Hadis yang merupakan masdarus tsani, sumber otoritatif kedua dalam agama kita, memiliki posisi penting dalam agama. Maka As-Dihlawi, Sah Ad-Dihlawi juga memiliki pemikiran dan kontribusi dalam bidang ilmu hadis ini. Saya ambil marajiknya atau marja'nya dari kitab Hujjatullah Al-Baliwa. Walaupun kitab ini bukan kitab hadisnya secara khusus, namun pemikiran-pemikiran tentang hadis secara umum tertulis di kitab Hujjatullah Al-Baliwa ini. Ada beberapa pemikiran ilmiah yang Sah Ad-Dihlawi tuangkan dalam kitabnya Hujjatul Al-Baliwa. Yang pertama, pada halaman 224, Sah Ad-Dihlawi menulis sebuah judul Babun Iktisamu Ulumin Nabi, bab tentang pembagian ilmu-ilmu Nabi. Maka Sah Ad-Dihlawi membagi pembagian ini kepada dua macam. Yang pertama, sabilu tablighir risalah. Ada yang namanya hadis atau sunnah, kita memiliki kewajiban untuk menyampaikannya sebagai risalah. Minhu ulumul mi'ad, ini perkara-perkara hari kiamat, wa ajaibul malakut, wa haza kulluhu mustanadun ilal wahyi, dan semua ini bersandar kepada wahyu. Maka pembagian yang pertama ini adalah sabilu tablighir risalah. Kita sebagai umat memiliki kewajiban untuk menyampaikannya, sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul perintahkan maka kita lakukan, dan apa-apa yang dilarangnya maka kita tidak melakukannya. Yang kedua, laisa min tablighir risalah, ada hadis atau sunnah yang kita tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Sah Ad-Dihlawi mengambil dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basarun iza amartukum bi syai'in min dinikum fakhuzuhu wa iza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana basar. Yang artinya, hanya saja saya seorang manusia, kata Rasulullah. Iza amartukum, apabila saya perintahkan kamu, bi syai'in, dengan sesuatu, min dinikum, perkara agamamu, fakhuzuhu, maka ambillah. Wa iza amartukum bi syai'in, apabila saya perintahkan kamu sesuatu, min ra'yi, dari ijtihad saya, dari pendapat saya, kata Rasulullah, fa innama ana basar, maka saya adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Maka Sah Dihlawi memilah ada ilmu yang tablighir risalah dan ada laisa min tablighir risalah. Pembagian ini didasari oleh Sah Dihlawi karena perkembangan atau keadaan di masyarakat, fenomena di masyarakat yang sangat tekstual dalam memahami hadis. Dan ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqhul Awaliyatnya. Kebanyakan kita mementingkan hal yang tidak penting dan meninggalkan yang penting. Seperti contoh, kita lebih mementingkan misalnya dalam kitab Fikih Awaliyat, Fikih Prioritas yang dikarang oleh Syekh Al-Qaradawi, mementingkan memakai jam tangan antara sebelah kanan atau sebelah kiri. Padahal dakwah yang lebih penting adalah bagaimana kita berakhlak baik kepada sesama manusia. Rasulullah suka jikalau memakan daging kambing, maka Rasulullah memilih pahanya. Maka ini adalah konteks ritual, bukan agama, dan kita tidak harus untuk mencontohnya. Namun jikalau kita mencontohnya, maka itu hal yang dibolehkan. Itu yang pertama, pembagian ilmu Nabi yang dibagi oleh Sah Ad-Dihlawi waliullah. Selanjutnya, sahabat KNS yang berbahagia, dalam halaman 238 Sah Ad-Dihlawi menulis sebuah babun tabaqatu kutubil hadis, bab tentang tingkatan-tingkatan kitab hadis. Maka Sah Waliullah Ad-Dihlawi membagi 4 tingkatan kitab-kitab hadis. Adapun yang pertama, at-tabaqatul ula salasatu kutubin. Tingkatan yang pertama yaitu ada 3 kitab. Apa saja kitabnya? Yang pertama Al-Muwatta karya Imam Malik, Sahihul Bukhari
karangan Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa Sah Waliullah Ad-Dihlawi mengutamakan kitab Al-Muwatta? Karena berlandaskan kepada qaul Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, as-sahhul kutub ba'da kitabillah Muwatta Malik. Maka kitab yang paling sahih setelah Al-Quran kata Imam Syafi'i itu kitab Muwatta karya Imam Malik. Tingkatan yang kedua, kutubun lam tablag mabalawal Muwatta was sahihan. Kitab-kitab yang tidak sampai derajatnya tingkatannya pada tingkatan kitab Muwatta dan kitab Sahihan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kana musannifuha ma'rufina bil wusuq wal adalah wal hibzi. Adapun penulis-penulisnya, pengarang-pengarangnya dikenal sebagai orang yang siqah, dipercaya, adalah orang yang adil dan hibzi dan hafalannya kuat. Ini kitabnya ada beberapa, ada Sunan Abu Daud karya Abu Daud, ada Sunan At-Tirmizi karya Imam Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Maka ini terletak pada tingkatan yang kedua. Ada tingkatan yang ketiga, masanid wa jawami'. Ada kitab-kitab musnad dan jami'. Sunnifat qabla al-Bukhari wa Muslim aw ba'dahuma, yang dikarang sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jumi'at bainal hasan wad dha'if, jumi'at bainal sahih wa hasan wad dha'if. Kitab musnad ini dan jami' ini terhimpun di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan dan hadis dha'if. Kitab-kitabnya apa saja? Pertama, Musnad Abi Ya'la, ada Musnad Abi Bakar Ibn Saibah, ada Musannab Abdul Razzaq. Maka ini pada tingkatan yang ketiga. Adapun tingkatan yang terakhir, at-tabaqatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, kutubun qasada musannifuha ba'da quruni mutatawila. Kitab-kitab yang disusun setelah kurun atau abad yang sangat panjang setelah masa Bukhari dan Muslim dan kutubus sittah. Apa saja kitabnya? Ad-Du'afa li Ibn Hibban, kitab Du'afa li Ibn Hibban, wa Kamil li Ibn Adi, kitab Kamil bagi Ibnu Adi, wa Kutubul Khatib wa Kutubu Abi Nu'am. Maka kitab-kitab ini mengandung hadis-hadis sahih, hadis dhaif, bahkan juga ada hadis-hadis yang terputus sanadnya. Sahabat KNS yang berbahagia, itu pemikiran Sah Waliullah Ad-Dihlawi tentang tingkatan-tingkatan kitab hadis. Kita masuki yang terakhir, pemikiran yang terakhir. Walaupun pemikiran Sah Ad-Dihlawi ini sangat banyak, pemikiran yang terakhir tentang al-qada'u fil ahadisil muhtalifah. Bagaimana Ad-Dihlawi menyelesaikan hadis-hadis yang muhtalif, yang bertentangan. Perkataan Ad-Dihlawi dalam kitabnya, komentar beliau, al-aslu ayya'mala bi kulli hadisin. Pada dasarnya kita mengamalkan semua hadis, illa ayyamtani al-amalu bil jami', kecuali ada hambatan atau larangan mengamalkan semuanya, litanakut, karena adanya kontradiktif, wa annahu laisa fil haqiqah ikhtilafun, dan sesungguhnya pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan, sudut pandang kita saja yang menganggapnya berbeda. Maka Ad-Dihlawi memiliki 3 metode. Yang pertama al-jam'u, yaitu menggabungkan. Jikalau ada riwayat mengatakan Rasulullah melakukan ini, Rasulullah melakukan itu, maka Sah Waliullah Ad-Dihlawi memakai metode yang pertama al-jam'u. Seperti bagaimana rakaat salat witir. Ada yang mengatakan 7 rakaat, ada yang mengatakan 9 rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat. Maka kita boleh memilihnya antara 7, 9 atau 11. Begitu juga doa iftitah, ada Allahumma ba'id baini wa bainana, Allah, ada kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka ini perkara yang bisa kita memilihnya, al-jam'u atau al-qurbah, mendekatkan dalilnya. Yang kedua, jikalau tidak bisa digabungkan, maka pakai metode yang kedua, itu an-nashu, itu nasah. Jikalau hadis itu datangnya lebih awal, maka hadis yang terakhir yang menasahnya. Nasah ini juga ada syarat. Yang pertama, ada pemberitahuan dari Nabi Muhammad SAW sendiri, atau dari tarikh, dari sejarah, atau dari pengetahuan dari sahabat Rasulullah SAW.
Jikalau tidak bisa melakukan dua metode ini, al-jam'u tidak bisa dan an-nasakh tidak bisa, maka dipakai solusi yang terakhir, itu at-tarjih. Memilih dari dua hadis ini satu hadis yang dirasakan kuat. Namun pemilihan hadis yang kuat ini, tarjih ini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dilihat apakah hadis tersebut sesuai dengan Al-Quran, dilihat kualitas sanadnya, dilihat kualitas matannya, dilihat rawi-rawinya dhabit atau rawi-rawinya siqah. Maka dari metode-metode tadi, maka Ad-Dihlawi bisa menentukan mana hadis-hadis yang muhtalib secara zahir dan mana yang bisa digabungkan, mana yang bisa dipakai metode nasakh dan mana yang bisa dipakai dengan metode at-tarjih. Maka pemikiran Ad-Dihlawi ini sangat besar manfaatnya bagi pengkaji ilmu hadis sebagai beliau sebagai ulama kontemporer. Sahabat KNS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mendengar Masyayikh Al-Azhar dari Jami' Al-Azhar Kairo berkunjung ke India Utara, tepatnya di Jami'ah Darul Ulum Nadwatul Ulama, Darul Ulum Nahdlatul Ulama di Lucknow. Ketika Masyayikh melihat bagaimana atmosfer pengkajian hadis di Lucknow, Masyayikh Al-Azhar sangat terkagum karena di Lucknow ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dihatamkan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, harfan-harfan, huruf demi huruf. Maka ketika Masyayikh Al-Azhar pulang ke Mesir, ke negerinya, maka dia mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam harus berterima kasih kepada orang-orang India yang sangat besar perhatiannya terhadap ilmu hadis. Mereka ada salah satu anak yang hafal kutubus sittah huruf demi huruf. Bukan nama-namanya saja, huruf demi huruf. Dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, dihafalkannya dari muqaddimah sampai penutupannya. Dan ini adalah satu kemujizatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita Muslim, pengkaji-pengkaji hadis yang berada di India sana. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share komunitas ngaji santai. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan nilai lebih kepada para pemirsa, sahabat komunitas ngaji santai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.